wassalam wa doa wa yarham walidina wa walidikum amwatina wa amwatikum amwatil muslimin ajma'in, khususan ila ruh al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki usulihi wa furu'ihi anallahi tagasyaw birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim asrarihim anwarihim ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatanillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib ila anggala. Berkata Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib ila anqala, sampai daripada perkataannya at-targhibu fil muhafadzah ala salawatil khamsi wa adaiha fi awali waktiha. Ini anjuran fil muhafadzah, di dalam menjaga ala salawatil khamas, sembahyang yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sembahyang yang 5 yang wajib ya Allah. Wa adaiha, dan menunaikannya fi awali waktiha, di awal waktunya. Nah di sini Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki mengajarkan kepada kita bagaimana anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga sembahyang, karena sembahyang ini ibadah yang paling afdol. Ibadah tuh banyak, puasa ibadah juga, haji ibadah juga, ya kan? Zakat ibadah juga, sedekah ibadah juga. Di antara banyaknya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, ibadah yang paling afdol adalah ibadah sembahyang, salat. Makanya malaikat itu disuruh apa? Kadada malaikat bersedekah. Pernah lapin mendengar malaikat Jibril bersedekah? Kadada. Malaikat Israel bersedekah? Kadada, ya kan? Malaikat itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala salat. Ada yang disuruh rukuk, ya kan? Ada yang disuruh al-qiyam, ada yang disuruh as-sujud, ya kan? Nah, semua malaikat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah yang ada di dalam salat. Kenapa? Karena sholat ini adalah ibadah yang paling afdol. Jikalau ada ibadah yang paling afdol selain sholat,
maka malaikat akan disuruh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa ngarannya ibadah selain sholat. Itu ulama mengatakan hikmah kita sembahyang itu sujud 2 kali. Ya Allah, sujud yang 2 kali. Ya Allah, sujud 2 kali. Membaca Al-Fatihah di dalam serakaat sekali, ya Allah. Rakaat kedua beda lagi, rakaat ketiga beda lagi. Sekali, rukuk sekali. Ya Allah, diam berdiri sekali. Ya Allah, sujud yang 2 kali, duduk di antara 2 sujud sekali. Sujud yang 2 kali. Nah, kenapa jadi kita dianjurkan sujud 2 kali? Sedangkan ibadah rukun-rukun yang lain atau ibadah rukun-rukun yang lain itu cuma 1 kali aja, sujud 2 kali. Kenapa? Itu disebutkan al-hikmatu fi anna sujuda marratan wa ruku' marratan wahidah qila li annal malaikah lamma sajadu li adam wa rafa'u ru'usahum wajadu iblis lam yasjud. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya kan, memerintahkan semua orang sujud, ya Allah, usjudu li Adam, sujud lawan Nabi Adam, berataan sujud, fasajadu, sujud berataan. Kemudian wajadu iblis lam yasjud, malaikat tatkala melihat iblis kada sujud, beratan sujud, iblis saja yang kada sujud. Nah, kemudian fa'alimu annallaha khadalahu fasajadu marratan ukhra syukran lillahi id lam yakhdhulhum. Kemudian sujud yang kedua, si malaikat ini karena apa? Karena mereka syukur atas Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa mereka, tidak menghina para malaikat. Ya tadi, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua makhluk untuk sujud kepada Nabi Adam, beratan sujud, sajadu beratan sujud, terkecuali iblis. Melihat malaikat iblis kada sujud pulang yang kedua kali. Kenapa? Sujud yang kedua ini adalah syukran lillah, karena berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, idlam yakhdhulhum, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghina malaikat. Nah, yang dihinakan kan iblis karena kada sujud. Sujud yang kedua bersyukur karena malaikat kada termasuk orang yang dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya itu malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah-ibadah yang ada di dalam sholat. Salah satunya sujud, ya kah, ruku, al-qiyam, bertasbih, itu kan ibadah-ibadah di dalam sholat. Nah, karena apa? Karena sholat ini adalah ibadah yang paling afdol di antara ibadah-ibadah yang lain. Nah, makanya Nabi Muhammad pun juga, ya Allah, pernah mengatakan ju'ilat qurratu aini fi sholah, aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hobiku di dalam sembahyang. Nabi Muhammad tuh hobi sidin sembahyang, sholat, paling ketujuh sholat. Masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid, hendak mengerjakan sembahyang wajib qobliyah, tuntung mengerjakan sembahyang wajib ba'diyah, terbit matahari sembahyang isyraq, apabila sampai 1/4 hari sembahyang duha, mintalah. Nabi Muhammad apabila sampai 1/3 malam sembahyang tahajud. Nah, Nabi Muhammad apabila bingung misalnya di antara 2 perkara sembahyang istikharah, apabila melakukan kesalahan atau kekhilafan sembahyang taubat. Nah, Nabi Muhammad tuh ketujuh sembahyang. Bahkan ketika safar musafir, ingin bepergian jauh, itu dianjurkan sholat. Nah, makanya kenapa jadi Nabi Muhammad itu ketujuh sembahyang, karena ibadah sembahyang ini adalah ibadah yang paling afdol dibanding ibadah-ibadah yang lain. Nah, di dalam sembahyang tuh kan seberatan bentuk ibadah ada, Qur'annya ada, salawatnya ada, ya kalau mau sembahyang kada bersalawat kada sah. Aku aja sembahyang kada nak bersalawat kada sah. Bah dia dalam tahiyat, ya kah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kan salawat. Itu min arkani sholah, di antara rukun sembahyang salawat. Amun orang kada bersalawat dalam sembahyang kada sah.
Aku jadi dalam sembahyang kadang membaca Quran, kada sah. Kadang membaca Quran, Fatihah Al-Quran. Ya kan? Di dalam sembahyang ada tasbih, ada juga tasbihnya ada juga. Subhanallah Rabbil azim wa bihamdih. Tasbih, ya kan? Di dalam sembahyang juga ada doa. Doa ada juga. Mana doanya jar? Rabbi firli warhamni. Ketika duduk di antara dua sujud tuh kan doa. Banyak kan di dalam Al-Fatihah ada doa juga. Ihdinas siratal mustaqim. Pokoknya berbagai bentuk amal ibadah itu ada di dalam sembahyang. Ya kan? Salawatnya ada, istighfarnya ada juga, ya kan? Kemudian pulang zikirnya ada, tasbihnya ada, tahmidnya ada, takbirnya ada, Qur'annya ada, seberatan bentuk amal ibadah ada di dalam sembahyang. Bahkan rukun Islam tergambarkan di dalam sembahyang. Rukun Islam nih. Rukun Islam ini kan syahadat, ada dalam sembahyang syahadat. Coba kan mun orang kada bersahadat, ya kan kada sah sembahyangnya. Makanya di dalam azan itu ada syahadat, ya kalau asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah, ada syahadatnya, itu syahadat ngarannya. Makanya munnya ada orang kafir nih disuruh azan, nah Islam namanya sudah. Orang kafir suruh azan, Islaminya karena di dalam azan itu ada syahadatnya. Nah, di dalam sembahyang itu tergambarkan rukun Islam, ya kan? Zakatnya ada, mana zakatnya aja? Zakat waktu, kan sembahyang ini kan perlu mengorbankan waktu. Nah, zakat waktu. Di dalam sembahyang ada juga puasa, mana puasanya aja? Orang sembahyang kada boleh makan. Mun sembahyang sambil mengulum gulaan boleh lah? Kada boleh, artinya puasa di saat sembahyang, ya kalau. Di dalam sembahyang ada juga haji, mana hajinya? Sama-sama ampah Ka'bah, ampah kiblat. Nah, di dalam sembahyang itu tergambarkan berbagai macam amal ibadah. Makanya sembahyang, ibadah sholat ini adalah ibadah yang sangat afdol, ya kan? Ibadah yang sangat disukai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pianlah itu para ulama mereka tatkala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala sembahyang itu kada merasa lagi. Bahkan ada salah satu, kalau kada salah salah satu Habib di Hadramaut. Ya kan, salah satu Habib di Hadramaut itu pernah bisian penyakit. Lalu jar dokter piani bipai penyakit piani harus dioperasi. Biasanya kami mau operasi ini dibius dahulu. Oh, kada jasidin. Wah, dan pakai bius. Ya kah? Karena apa ngarannya apa ngarannya keluarga Habib teh deh. Nang kayak apa Habib nih? Penyakit di awak nih kada dioperasi. Kemudian konsultasi lawan dokter kayak apa nih? Si dokter lawan anak buah sidin lawan keluarga Habib. Wahai keluarga Habib, ini kayak apa nih Habib kita nih? Hendak kita operasi sidin kadang ada bius, kada kawa operasi kada bius-biusan. Lalu ujar anak-anak Habib nih, kayak ini aja dokter aja. Ini Habib nih biasanya bilanya sembahyang sidin kada merasa lagi. Jadi rahatan sidin sujud, nah langsung laksanakan operasi. tuntung sembahyang, tuntung operasi. Assalamualaikum warahmatullah. Baparban parot. Nah orang kada merasa, ya kalau orang bilangnya para aulia wasolihin itu tatkala masuk ke hadrat Allah di dalam sholat. Memang sholat itu adalah summiya sholah li'anna silatal khaliq wal makhluk. Sholat itu bahasa Arab, bahasa kitanya sembahyang, ya Allah lah. Bahasa kita di Banjar, ya mungkin bahasa Indonesia sholat juga, cuma bahasa kita ya ada yang menyambat sholat itu sembahyang, ada yang mengatakan sholat ya sholat. Cuma intinya sholat itu apa gerang sholat itu? Silah bainal khaliq wal makhluk. Sholat itu adalah sebagai alat atau penyambung antara Allah dan makhluk. Tatkala kita sembahyang, tatkala kita sholat, kita terhubung lawan Allah Subhanahu wa taala. Semakin rancak kita terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ngarannya usul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pianlah
Di antara thariqah, amaliyah, thariqah itu kan banyak. Ada Naqsabandi, ya Allah. Ada Naqsabandi, ada thariqah Ba'alawi, ada thariqah At-Tijani, ada thariqah As-Samaniyah. Namun kita di Banjar ini kan kebanyakan thariqah As-Samaniyah. Kenapa? Karena ada tuh kalampayan baguru lawan Syekh Saman. Nah, baguru lawan Syekh Muhammad Saman. Lalu di Banjar ini mayoritas kebanyakan, ya bukan kan sebaratan Jepang ya kalau kebanyakan itu thariqah As-Samaniyah. Nah, belebubuhan habaib biasanya memakai thariqah Ba'alawi. Bujur aja seberataan. Kalau pang ini aja yang bujur, yang lainnya salah, ada bujur aja. Thariqah itu adalah cara bagaimana kita sampai kepada Allah. Bubuhan wali Saman sampai kepada Allah ada caranya. Kayak pian juga misalnya hendak ke Surabaya, aku aja ke Surabaya nyaman berpesawat. Nah, berpesawat aku jam basur ke Surabaya ini nyaman bakapal. Nah, silahkan bakapal, ya kan, masing-masing ada caranya. Nah, begitu juga para aulia wassolihin mempunyai thariqah itu jalan supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan thariqah ini harus ada yang membimbing, ya kan. Nah, kalau kita di Banjar itu kebanyakan thariqah As-Samaniyah. Tapi kalau di Hadramaut, di Tarim, ya kah, itu thariqah Ba'alawi. Thariqah Ba'alawi. Makanya para habaib itu pasti dinisbahkan kepada Ba'alawi. Ya kah, Habib Al-Aidrus, ya kah, ujung-ujungnya Ba'alawi. Ya kah, Habib Asgab, marganya pasti ujungnya Ba'alawi. Karena itu thariqah pada tuan bubuhannya. Ya kah, dinisbahkan kepada Ba'alawi. Ya, thariqah Ba'alawi. Ada amaliyahnya supaya mempunyai thariqah. Ada juga thariqah itu Tijaniyah, ada juga thariqah Naqsabandi, bujur aja. Cuma di dalam thariqah itu, ya kah, ada mereka itu rutinitas. Ya, bahasa kitanya di dalam thariqah itu ada agenda namanya sholat. Ya kah, sholat. Ada misal sembahyang munnya mengumpati thariqah ini kada boleh meninggalkan sembahyang tahajud, ya kah, bila mengikuti thariqah ini zikirnya sekian ribu kali, bilanya memakai thariqah ini salawatnya sekian ribu kali. Nah, ya kah, setiap thariqah itu mempunyai amaliyah masing-masing. Nah, salah satunya sholat. Ini pasti ada. Di dalam thariqah itu ada amaliyah sholat, ya kah, yang mana sholat ini silah bainal khaliq wal makhluk, menyambungkan antara makhluk kepada Tuhannya. Artinya orang nih kada sembahyang, artinya kada tersambung, ya kah, as-shalah sumya shalah li anasilah bainal khaliq wal makhluk. Sembahyang itu adalah alat penyambung antara makhluk dan Tuhannya. Itu tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, itu diberikan tiga perkara. Nabi Muhammad itu tatkala pulang daripada Isra Mi'raj 3 perkara. Yang pertama membawa salat 5 waktu. Asalnya kan 50. Ya kalau asalnya 50. Kemudian berkat Nabi Musa, ya kah, lalu berkurang menjadi 5. Ujar Nabi Musa, wahai Muhammad, ketika turun daripada Sidratul Muntaha Hadratullah, wahai Muhammad, berapa kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan lawan ikam? Ujar Nabi Muhammad 50. Oh, kebanyakan. Minta lawan Allah Subhanahu wa taala kurangi, fas'ali takhfif, minta keringanan, minta diskon, bahasa kitanya ya Allah lah. Umat ikami hal halus, ya kah? Tuh umatku ganal-ganal, jar Nabi Musa 50 rakaat sembahyang kada sanggup. Apalagi umat ikam. Fas'alu takhfif, coba ikam minta keringanan lawan Allah Subhanahu wa taala. Minta keringanan, ya kah? Berkurang tunggal 5 buting. Itu kisahnya ya kalau tinggal 5 butingan, 45, 40, 35, 30, 25, 20 sampai 5 rakaat, sampai 5 waktu.
Kemudian 5 waktu ini sampai 3 lagi. Nabi Musa menyuruh untuk Nabi Muhammad berbulik. Wahai Muhammad, coba pang lagi minta lawan Allah Subhanahu wa taala supaya kurang pada 5. Jar Nabi Muhammad, aku supan lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya diwajibkan lawan kita 5 waktu di dalam 1 hari untuk sholat. Itu yang pertama. Hadiah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, sholat. Yang kedua, hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah khawatim surah Baqarah. Surat Baqarah, penutup surat Al-Baqarah. Khawatim surah Baqarah, ya, amanah Rasul tuh. Amanah Rasul itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa tatkala Isra Mi'raj. Kemudian yang ketiga, hadiah yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Isra Mi'raj adalah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala selama orang itu kada mensyarikat Allah. Selama orang itu kada mensekutukan Allah, sebanyak apapun dosa, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan, untungnya kalau ini umat Nabi Muhammad aja. Umat Nabi Muhammad, amun umat Nabi yang lain bian melakukan dosa berciri umat Nabi yang lain. Umat Nabi Muhammad kada, selama orang sebanyak apapun dosa yang dilakukan, selama inya mau bertaubat kembali kepada Allah, selesai. Ya kan? Cuma masalahnya bertaubat nih ya Allah. Mun sampat, musia kada sampat. Makanya jangan sampai atas sweep kita itu menunda-nunda di dalam bertaubat. Mun kita nih menunda-nunda di dalam bertaubat, nah itu tanda matinya kada baik. Nah makanya kita itu bertaubat setiap hari itu jangan tertinggal istighfar, ya kan? Jangan sehari itu kada baca istighfar. Amun sehari kada baca istighfar, nah ini bahaya. Makanya Nabi Muhammad itu beliau setiap harinya, wallah innila astaghfirullah kulla yaumi ahmarrah. Ujar Nabi Muhammad, aku setiap hari itu kada kurang membaca salawat 100 kada kurang. Nah, Nabi Muhammad yang dosanya diampuni oleh Allah, sidin kada lupa dengan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita minta juga ya kalau istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan, kesalahan, kemaksiatan yang kita lakukan. Asal mau kita minta ampun, bertaubat kembali kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Nah, jadi yang ketiga yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj adalah dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama orang itu kada mensekutukan Allah. Nah, kalaunya kita mensekutukan Allah, ini kada ada ampunannya. Bapadah Allah taala beikungan, bapadah Allah taala bertempat. Nah, atau ini mengaku Allah taala. Ini yang berdurnya Allah taala aja. Bang, ini sambeleh aja orang nak ini. Ini mengaku Allah taala. Karena alahan pada sekutu lagi ya kan, kada alahan pada syirik lagi. Itu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirik. Nah, selama kita kada mensyirikan Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun dosa yang dilakukan, sebanyak apapun maksiat yang dilakukan, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad tatkala pulang daripada Isra Mi'raj, sembahyang. Ya Allah, 5 waktu. Yang kedua adalah akhir daripada surat Al-Baqarah. Yang ketiga adalah ampunan dosa bagi umat Nabi Muhammad selama orang itu kada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang syirik ya kada ada ampunannya. Makanya kita dianjurkan intinya sholat tadi ya, kalau lah sembahyang. Nah, jadi sembahyang at-targhibu fil muhafadzah ala salawat, anjuran di dalam menjaga sembahyang yang 5 waktu, wa adaiha, dan menunaikannya fi awali waktiha, di awal waktu. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Hendaklah kalian aqimus shalah, laksanakan sholat yang wajib maksudnya. Nya sembahyang ini kan ada wajib, ada sunnah. Wajib artinya dapat pahala. Munnya dikerjakan, amun ditinggalkan berdosa. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan kada masalah. Ujar guru ulun lah ditarim. Sunnah itu kan munnya bahasa Arabnya ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Yalah, mun bahasa dibahasakan Indonesianya, ngaran sunnah itu adalah sesuatu yang diberikan pahala tatkala mengerjakannya dan tidak disiksa tatkala meninggalkannya. Tapi jar guru ulun pernah belajar ngaran sunnah tuh jasidin, bilanya dikerjakan dapat pahala untung, bilanya ditinggalkan rugi. Itu pemahaman logika ya Allah. Secara pemahaman sidin ma'ano ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Amun dikerjakan untung sunnah itu jasiden, bila ditinggalkan rugi, tungarannya sunnah. Jadi mau meninggalkan sunnah rugi. Masuk ke masjid ya Allah kada bacaan rugi. Masuk ke masjid kada pakai batis kanan rugi. Nah, ya kah? Masuk ke masjid kada sembahyang tahiyatul masjid rugi. Ya kah? Terbit matahari amun kada sembahyang sunat isyraq rugi. Berlalu hari-hari kada beristighfar minta ampun kepada Allah rugi. Nah, ngaran sunnah itu bilanya ditinggalkan rugi, bilanya digawe untung, itu ngarannya sunnah. Nah, jadi sembahyang itu ada sunnah, ada wajib ya Allah. Wa aqimus shalah, laksanakanlah atau kerjakanlah sholat yang wajib. Kemudian wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Zakat nih pembahasan kan ada pulang ya Allah. Bilanya sampai haul hitungan setahun atau nisabnya hitungannya ya kah? Nah, itu ada zakatnya. Ini ada zakat tuh ada yang bersyarat, yang disyaratkan harus berputar setahun, ada juga kada perlu setahun berputar, ada yang nisabnya aja ada juga. Warka'u ma'ar raki'in, dan hendaklah kalian irka'u ini apa ya lah? min itlaqil juz wa iradatil qul. Warka'u, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Min itlaqil juz wa iradatil qul. Itu di dalam kaidah usul. Yang disambat separuh aja, tapi sebujurnya yang dituju itu sebarataan. Ya kah? Yang disambat rukuk, padahal di dalam sembahyang tuh ada rukuk aja. Di dalam sembahyang tuh ada i'tidal, ya Allah, ada qiyam, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, ada al-Fatihah, ya Allah, ada takbir. Tapi di sini warka'u ma'ar raki'in. Nah, ini penguntungnya kita belajar ya Allah. Bila kada belajar tuh, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Bingung tuh. Rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Nah, orang ada ilmunya, pemahaminya ya Allah. Min itlaqil juz wa iradatil qul. Yang disambat sebagian aja, tapi yang dimaksud sebarataan. Ruku sebagian daripada sholat, tapi yang dikehendaki oleh Al-Quran adalah sebarataan. Sholatlah kalian bersama orang-orang sholat. Nah, artinya sembahyang berjamaah, ya kah? Sholat berjamaah. Wa aqimus shalah, laksanakan sholat. Atuz zakah, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan sholatlah kalian dalam sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Allah Subhanahu wa taala lah di dalam Al-Qur'an itu sering kita dapati ayat-ayat Al-Qur'an itu bilanya ada penyebutan tentang sholat pasti ada zakat. Ya Allah, coba pengen baca Quran dok. Yang paham bang lah, asal baca aja ya sama juga kada paham. Cuma bila kita lihat Al-Qur'an tuh nah, pasti bilanya disebutkan tentang sholat pasti ada zakat. Ya Allah, aqimus shalah wa atuz zakah. Seolah-olah ada kaitannya. Ya Allah, seolah-olah ada kaitannya. Al-Qur'an tuh pasti ada maksud.
Ya kah? Seberatan Al-Qur'an itu sahuruf daripada kada usah ayat, kada usah sasurahan, satu buting huruf daripada Al-Qur'an itu pasti ada maksud. Makanya Al-Qur'an ini pian mukjizat Nabi Muhammad yang luar biasa. Itu Al-Qur'an. Nabi Muhammad tuh banyak bisi mukjizat, banyak. Bilanya berjalan padang panas din kada kapanasan. Mun kita rahatan berjalan di padang panas, ya, matahari lagi tarang-tarangnya kepanasan juga. Nabi Muhammad kada kepanasan, mukjizat. Ya kalau ada Sayyidina Qatadah kalau tidak salah. Sayyidina Qatadah perang nih. Perang. Sakalinya apa? Mata sidin kena tombak, pacul. Nah, datang kepada Nabi Muhammad membawa mata. Ya Rasulullah, nak ulun perang. Umpat berjihad, mata ulun tak keluar. Nah, jangan diambil oleh Nabi Muhammad dengan tangan mulia sidin. Diambil sidin, pasang sidin, tak, langsung sembuh. Bahkan di dalam riwayat ini Sayyidina Qatadah setelah kejadian itu kada pernah sakit mata sebelah yang kena itu, yang disembuhkan oleh Nabi Muhammad. Mun hendak sakit mata paling sebelahnya. Jangankan sakit mata, batahi mata kada. Nah, lebih baik daripada sebelumnya. Ada Abu Jahal, pian. Abu Jahal mendengar kisahnya itu mukjizat Nabi Muhammad nih. Hendak menuruti juga. hendak menuruti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan mata yang tak keluar, ya kah? Diobati oleh Nabi Muhammad sembuh. Bahkan kada pernah sakit mata. Jangankan sakit mata, batahi mata aja kada. Saking hebatnya Nabi Muhammad. Mukjizat tuh kan sesuatu yang terjadi di luar akal. Mungkin lah mata kata keluar, ya kah? Disembuhkan boleh ada mungkin. Dokter nang kaya aja asal kada kawa. Ya kalau maka dosa mata yang tak keluar, mata yang picak aja suruh dokter mana ngalih dia kalau ya kada kawajunya mana kan bisa kadusa picak ya kalau yang min kayak ulun atau katarak saumpamanya ya kan dioperasi ya belum tentu 100% tuh ibaratnya berhasil. Nah, ini yang bagus ibaratnya yang bagus untuk ibaratnya membagus itu ngalih benar. Nah, ini kada yang sudah rusak patah, sudah kena tombak. Sayyidina Qatadah nih datang loh Nabi Muhammad, ya Rasulullah, mata ulun nah tak keluar bekas perang. Diambil oleh Nabi Muhammad, dipasangkan sidin, terpasang jernih, ya kah, tarang pada yang sebelumnya. Bahkan kada pernah sakit mata. Mau sakit mata paling sebelahnya. Lalu Abu Jahal melihat, ya kah, Abu Jahal mendengar kisahnya itu, ya Muhammad gitu, jangankan itu berataan kami bisa. Sekalinya ada orang sakit mata, diludahi oleh Abu Jahal, picak. Picak, sakit mata, dia iya teh orang sakit mata diludahi Abu Jahal, picak. Lain ya kalau lain ludahnya, ya kalau lain ludahnya. Pernah juga pian lah apangannya infeksi ya. Ada juga pian lah mukjizat Nabi Muhammad nih. Sahabat kalau kada salah Abdurrahman bin Auf atau siapa gitu nah. Sayyidina Abdurrahman atau yang lainnya hendak menjamu Nabi Muhammad. Kebetulan menjamu ini seadanya, ya seekong kambing atau sabalah kambing, paha kambing lah itu nah. Ya cukup untuk seekong orang aja toh. Sekalinya Nabi Muhammad makan bersama tamunya. Takutan ya sahabat nih. Wahai Rasulullah, banyaknya kekawanan kita datang. Ujar Nabi Muhammad, tenang. Ya kah? Tenang aja. Tukupi aja. Ya kah? Aku aja yang kena mun perhatan babagiin piring, bahasa kitanya tel babagi piring, baka kaut aku aja yang mengautinya. Ya dikauti oleh Nabi Muhammad. Sekalinya apa? Mayu seberataan sahabat yang umpat makan. Padahal mau yusikung aja makan. Nah, ini mukjizat Nabi Muhammad yang asalnya sedikit berbanyak. Ya kah? Mun kita yang asal banyak badikit. Yang mayu 10 ya mayu sikung aja. Itu bang karomah kita tuh ya kalau mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi min tujuan Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling hebat.
Ya, jadi kada mungkin di dalam Al-Qur'an itu satu huruf itu kada ada rahasia, kada ada sirnya, kada mungkin, pasti ada. Nah, begitu juga sering kita dapatkan di dalam ayat Al-Qur'an itu bila disebutkan tentang sholat pasti ada zakat. Ya kalau aqimus shalah wa atuz zakah. Coba pengen baca Al-Qur'an. Aqimus shalah wa atuz zakah. Laksanakan sholat, tunaikan zakat. Ya kalau laksanakan sholat, tunaikan zakat. Aqimus shalah aqimus shalah wa atuz zakah. Lalu kenapa ulama mengatakan kalaunya kita sholat itu tanda apa ngarannya, tanda mensyukuri badan kita. Kita nih sholat nih menyukuri badan awak kita nih, nah kita berterima kasih lawan awak kita nih dengan sembahyang. Nah, bilanya kita sembahyang tuh sama kita berterima kasih. Amun zakat bang, zakat tuh kan berterima kasih tentang titipan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kan harta ini kita titipan, ya kan? Nah, nilainya balabihan, ya disyukuri ya. Nah, dengan berbagi lawan orang yang kada mampu, ya Allah lah. Nah, bersedekah berbagi lawan orang yang kada mampu, harta, ya kan? Tanda terima kasih kita dengan harta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersedekah, dengan berzakat. Tapi tanda bersyukur kita atas nikmat sehat yang ada di awak kita, ya kah? Awak kita nih sehat, nyaman, kada berpenyakitan. Itu dengan apa? Dengan sembahyang, dengan sholat. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan hendaklah kalian ruku bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya hendaklah kalian sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini pianlah kada pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Kada pernah. Bahkan ulama mengatakan kada ada riwayat yang meriwayatkan Nabi Muhammad pernah sembahyang seorangan. Kada pernah. Itu kalau kada salah Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar juga ketika sembahyang subuh kalau kada salah Sayyidina Umar nih meninggal nih. Ya, sembahyang subuh juga Allahu Akbar. Sayyidina Umar nih. Sekalinya musuh datang pakai tombak, tak tusuk pakai tombak 3 kali tusukan. Sayyidina Umar nih, rabah Sayyidina Umar. Rahatan jadi imam nih, rahatan jadi imam. Kemudian kalau kada salah yang menggantikan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ya kan, rabah kan gitu. Kalau bilanya imam batal atau imam lucut, ya pokoknya babatal lah. Entah itu lucut, entah itu apa, pokoknya babatal. Sikong yang maju ya Allah. Makanya di belakang imam tuh harus ada orang yang bisa, yang paham. Ya kan? Jangan bila imam batal, empat babatal seberataan. Dengarnya kada paham. Jadi tatkala Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar bin Khattab mengerjakan sholat subuh berjamaah lawan sahabat, Allahu Akbar, pak karena tombak sidin 3 kali tombakan, rabah sidin, limbas rabah Abdurrahman bin Auf maju, ya kah? Tuntung sembahyangan bubuhannya nih langsung menggotong Sayyidina Umar bin Khattab ini ke rumah sidin, ya kah? Dibawa ke rumah sidin, kemudian ditanya oleh apa ngarannya oleh sahabat, oleh keluarga sidin, as-shalah ya Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar, sudahlah pian sembahyang, bahasa kitanya ya Allah, as-shalah ya Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar, sudahlah pian hendak sembahyang kah? Sudahkah pian sembahyang? Pian hendak sembahyang kah? Belum, aku belum sembahyang. Nyata aku sembahyang di sidin. Naam, la hadza fil Islam liman taraka shalah. Kadada di sidin Islam ini meringankan atau membolehkan meninggalkan sembahyang, kadada. Selama masih bernafas, masih hidup di sidin, maka aku wajib mengerjakan sembahyang. Maka Sayyidina Umar di saat itu sidin sembahyang dalam keadaan berduduk, ya kah? Masih dalam keadaan berdarah nek. Masih dalam keadaan berdarah, masih belum disembuhkan, langsung sembahyang sidin berduduk, ya kah? Mungkin sembahyang li hurmatil wagat bisa juga ya, kalau karena masih berlumuran darah bisa juga disembuhkan dulu, dibersihi dulu hanyar sidin sembahyang. Intinya
kada boleh sembahyang itu ditinggalkan. Aqimus shalah, dirikan salat, atuz zakah, tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, salatlah kalian bersama orang-orang yang ruku. Artinya salat berjamaah. Kada ada riwayat yang meriwayatkan satu seorang sahabat pun yang memadahkan Nabi Muhammad pernah meninggalkan salat berjamaah. Kada pernah. Nabi Muhammad kada pernah meninggalkan salat berjamaah. Bahkan tatkala hari wafat Nabi Muhammad itu kan wafat hari Sanayan. Wafatnya itu waktu duha, sekitar jam 8, jam 9, ya kurang lebih jam seitulah. Pokoknya sebelum zuhur, sesudah subuh, itu Sidin meninggal. Itu Nabi Muhammad di hari itu, waktu lagi sakit-sakitnya, Sidin digotong oleh sahabat-sahabatnya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Artinya kada pernah Nabi Muhammad itu meninggalkan yang namanya sholat berjamaah. Kada pernah. Tatkala Isra Mi'raj itu pertanyaan jar. Isra Mi'raj itu kan awal atau pertama kali mendapatkan titah wajibnya sembahyang. Sembahyang apa guru yang pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur. Memang Allah Subhanahu wa taala ya kah di antara 5 waktu itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk sembahyang subuh. Nabi Muhammad belum bisa lagi cara-caranya, belum dilajari oleh malaikat Jibril lagi. Jadi sembahyang subuh pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad kada bisa. Nah, kemudian di sembahyang zuhur Nabi Muhammad lalu mengerjakan. Nabi Muhammad mengerjakan di sembahyang zuhur. Makanya arti zuhur itu nampak. Artinya di situ lah nampaknya Islam. Ya, as-shalah imaduddin. Salat itu adalah tiang agama Islam. Nah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang senantiasa melaksanakan salat, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan zuriat kita, keturunan kita di dalam menjaga salat, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan salat ini sebagai hobi kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khotimah ala hadiniyah wa ala manawabi salafun salihun ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa aswaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.